Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terjeda hari ini karena saya kedatangan tamu kecil gitu, anak kecil yang dia 3 hari rayu mamanya untuk datang ke rumah saya karena pengen nge-save nomor WhatsApp saya, pengen ngobrol sama saya di WhatsApp dan pengen lihat status WhatsApp saya. Katanya sih begitu karena saya duluan nge-save nomor kakaknya yang juga masih kecil, usia 4 SD, kemudian jadi suka ngobrol di WhatsApp dan kakaknya itu suka lihat status WhatsApp saya dan diliatin sama adiknya. Ini loh status WhatsAppnya Tante Indari. Kemudian si anak itu adiknya jadi iri, kakaknya bisa lihat status WhatsApp saya tapi dia nggak bisa, makanya dia ngajak sama mamanya untuk datang ke rumah saya. Pagi-pagi udah datang ke rumah saya, pokoknya pengen nge-save nomornya Tante Indari, pokoknya pengen nge-save nomor Tante Indari. Masya Allah, anak itu adalah anak dari sahabat saya Utari yang saat ini bukan hanya sebagai sahabat tapi juga kami mengerjakan bisnis bersama, yaitu bisnis di sabun sebu. Dan Masya Allah banget, Utari ini awalnya tidak pede untuk menjalankan bisnis, kemudian saya selalu dorong, saya minta dia belajar, saya minta dia selalu action dari setiap ilmu yang saya ajarkan, dan akhirnya beliau luar biasa, pencapaiannya itu sangat cepat ya progresnya dengan ilmu gitu kan. Dan inilah yang ingin saya share kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau naik omset, bukan hanya bergerak lebih tapi juga harus punya ilmu lebih, teman-teman. Dan ini yang mau saya bahas hari ini karena kebetulan hari ini saya bikin promo, yaitu promonya adalah jangan kaget, ikuti 30 langkah ini omsetmu naik gitu. Jadi ini adalah promo hari ini dan sangat penting juga teman-teman untuk memiliki tambahannya, yaitu rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Karena saya mengimplementasikan dari yang saya jalankan juga, bahwa saya itu sekarang pasukan 10 juta yang sekarang jumlahnya sekitar 6 ribuan lebih, itu adalah pasukan saya yang mereka itu tidak membayar apapun untuk jadi pasukan saya. Mereka bebas untuk join di pasukan 10 juta. Yang penting adalah mereka mau belajar gitu. Yang penting adalah mereka mau belajar, itu saja. Karena ilmu yang akan memudahkan langkah kita. Kita mau punya omset berapapun, yang penting adalah ilmunya selalu ada gitu kan. Ilmunya ditambah terus dan actionnya harus ditambah terus. Saya mau ulas satu persatu apa sih yang ada di buku Jangan Kaget, ikuti 30 langkah ini omsetmu naik. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah perbaiki mindset. Lagi-lagi mindset, teman-teman. Bagaimanapun juga mindset itu sangat penting. Ketika Anda memiliki mimpi yang sangat besar tetapi mindset Anda kecil, mindset Anda negatif, itu tidak akan membuat omset Anda bisa tercapai. Karena apa? Mindset yang positif itu yang akan menggerakkan kita. Ya, sebelumnya saya mau jawab salam dari Mbak Nofri, waalaikumsalam. Dari Mbak Erni, Tangerang hadir teteh, Masya Allah. Waalaikumsalam, Mam. Sekali lagi saya juga mau ingatkan, harusnya Facebook itu menggunakan nama real, nama asli. Jadi yang Mom nanti bisa diganti dengan nama aslinya ya. Kemudian ada Mbak Marina Harahap, waalaikumsalam. Luar biasa, silahkan disimak nanti sampai akhir. Oke, yang pertama untuk bisa menaikkan omset adalah perbaiki mindset. Karena mindset itu sangat penting. Mindset itu ibaratnya bensin buat kita. Kalau mindset kita negatif, maka minus gitu kan, maka mobil kita nggak bakalan jalan, motor kita nggak bakalan jalan. Makanya ketika kita kemudian mindset positifnya bagus, itu kayak kita ngasih bensin ke mobil kita dan ke mobil kita bisa pergi kemanapun. Ya, mindset. Yang kedua adalah kenapa omsetku kok begini ya? Artinya kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan ada yang salah dengan yang kita lakukan. Jadi introspeksi itu sangat penting. Kita harus lihat dari hal apa, kesalahan apa yang kita lakukan sehingga akhirnya omsetku tidak naik-naik. Omsetmu itu kemudian segitu-gitu aja. Jangan sampai kita ngerasa bahwa atau menyalahkan sekeliling kita tanpa kita mau mengintrospeksi diri kita. Jadi teman-teman, penting banget untuk menaikkan omset. Paling penting adalah teman-teman berpikir,
kira-kira saya kesalahannya apa ya sehingga omset nggak naik-naik. Oke, yang selanjutnya, fokus pada hal penting untuk naik omset setiap hari. Teman-teman, banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang berbisnis. Mereka merasa bahwa semua hal itu penting dan prioritas, padahal sebetulnya tidak. Saya sendiri punya beberapa prioritas saja setiap hari. Yang pertama adalah prioritas saya bangun dini hari, kemudian saya tahajud dan baca Quran. Setelah itu yang saya lakukan adalah melakukan pembinaan di jaringan pemasaran saya atau di reseller-reseller. Ya, kemudian saya membuat konten di Facebook, gitu kan. Itu juga sangat penting. Saya nulis lah sedikit untuk data yang akan saya posting di Facebook. Kemudian selanjutnya adalah saya melakukan Zoom jam 6:30 pagi, dan itu buat saya adalah prioritas karena saya harus memberikan ilmu baru dan ilmu terus kepada jaringan pemasaran saya. Itu adalah prioritas. Nah, ada juga pebisnis online yang sudah punya jaringan pemasaran tapi merasa tidak punya waktu untuk melakukan yang namanya itu pendampingan bisnis, padahal itu adalah yang prioritas harus dilakukan oleh teman-teman, sehingga akhirnya ya udah jaringan pemasarannya kabur atau hancur gitu. Jadi fokus pada hal penting untuk naik omset setiap hari. Nah, teman-teman pun harus sama dengan saya. Kira-kira hal yang paling penting dan prioritas yang tidak boleh diabaikan setiap hari itu di mana? Jangan terlalu banyak. Lakukan mungkin maksimal itu 5 yang harus dilakukan. Tapi itu yang dilakukan berulang-ulang setiap hari atau konsisten. Ya, kemudian yang keempat, jangan kopas kompetitor tapi harus lebih keren. Banyak yang dia itu merasa bahwa kompetitor ini lebih keren, kemudian akhirnya kopas produknya, kopas programnya, kopas promonya. Padahal sebenarnya untuk naik omset bukan cara seperti itu yang harus teman-teman lakukan, tapi bagaimana meng-ATM, amati, tiru, tapi harus dimodifikasi, bukan ditiru 100%. Jadi saya tidak pernah merekomendasikan untuk pebisnis itu hanya tiru-tiru 100%. Gitu kan, ini banyak terjadi. Tiru aja. Ada yang jualan laku kemudian ditiru lagi. Jualan ini laku ditiru. Jangan, bukan seperti itu. Yang harus dilakukan adalah dimodifikasi sehingga akhirnya menjadi lebih keren. Oke, yang selanjutnya adalah berhemat. Teman-teman, naikin omset juga teman-teman harus belajar untuk berhemat. Teman-teman harus belajar bagaimana caranya menurunkan pengeluaran. Gitu kan, teman-teman harus meminimalisir pengeluaran karena teman-teman mau naik omset tapi pengeluaran juga bertambah naik, ya udah keuntungannya ya segitu-gitu aja. Yang harus dilakukan adalah teman-teman membuat yang namanya itu budgeting. Dalam 1 bulan saya itu harus keluar uang itu sekian banyak dan berarti omset saya harus sekian. Tapi kalau omsetnya naik bukan berarti budgetingnya juga ikut naik. Jadi tidak boleh. Teman-teman harus mulai belajar berhemat, dan berhemat itu sangat penting dalam bisnis. Oke, yang selanjutnya adalah cek stok dan mulai membuat strategi. Ini yang saya lakukan juga. Saya tuh biasanya selalu minta sama orang gudang, ini stok yang lagi banyak itu yang mana? Dan biasanya saya langsung mulai fokus pada stok yang lagi banyak untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena stok itu adalah duit. Saya tidak nyari stok yang lain, stok yang harus saya beli lagi atau yang saya bikin lagi. Saya fokus pada stok yang ada saat ini, kemudian saya jadikan program promosi. Apalagi saat ini saya memiliki program promosinya. Setiap hari ada 1 promo. Nah, maka saya harus selalu cek stok. Kira-kira stok mana nih yang paling banyak yang bisa saya promokan setiap hari. Gitu. Jadi saya melihat promo itu, saya melihat stok yang ada di gudang. Kenapa? Gitu, karena yang stok itu adalah duit. Saya nggak mau duit saya ngendap di stok, gitu kan. Kalau teman-teman nanti mampir ke rumah saya atau ke tempat saya, stok saya itu nggak banyak, stok saya itu minim banget. Karena apa? Karena saya selalu kalau ada stok melalui promo-promo. Kalau bikin promo terus itu artinya jualannya nggak laku. Siapa yang bilang? Karena saya itu justru sedang berdinamis dengan ibu-ibu yang memang pada suka promo. Jadi ya saya kasih promo lagi, dan ternyata hasilnya wow, dahsyat banget. Sekarang ini kira-kira setiap hari saya bisa melakukan pengiriman sampai ke 200-an alamat. Ya, yang masing-masing alamat itu bukan hanya beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli sampai 20, ada yang beli sampai
100 eksemplar buku, Masya Allah, itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Dan saya pengen bahwa apa yang dia belanjakan, yaitu belanja buku, itu juga bisa menambah penghasilannya dia. Jadi teman-teman, kalau saya promo buku setiap hari, jangan sampai merasa bahwa itu rugi. Justru dengan teman-teman membeli buku lagi, yang baru lagi, artinya ada ilmu baru yang bisa teman-teman terapkan dalam bisnis yang Anda jalankan. Oke, yang ketujuh adalah melakukan program prospecting massal harian. Prospecting massal harian itu bisa bentuknya adalah broadcast gitu kan, bisa bentuknya itu adalah sharing-sharing gitu kan, bisa bentuknya apa saja, atau bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman punya grup di Facebook, teman-teman bisa melakukan live seperti yang saya lakukan hari ini. Saya menjelaskan tentang isi buku ini tidak kepada satu orang, tapi saya melakukan promosi buku ini langsung massal. Banyak yang lihat di sini, kemudian ada 91 orang, nanti viewernya di akhir biasanya sampai ribuan gitu, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah bentuk prospecting massal. Saya menjelaskan kepada satu orang, dan teman-teman percayalah bahwa dunia saat ini, dunia marketing sudah berubah. Sekarang itu sudah berubah dari personal ke community. Maka saya banyak mengajarkan kepada teman-teman yang ada di ibu-ibu doyan bisnis, segera harus punya satu grup yang teman-teman kelola sendiri dan perbanyak jumlah anggotanya. Oke, yang ke-8 adalah tambah database WhatsApp dalam waktu cepat. Dan ini ada di 100 juta pertama dari 100 juta dari WhatsApp. Itu akan saya keluarkan juga bukunya. Nanti di sana ada step by step bagaimana teman-teman nanti bisa save lebih banyak nomor dalam satu waktu. Tapi sebenarnya saya juga tidak merekomendasikan sih, karena Anda save orang ada ribuan nomor, tapi orang tersebut juga tidak save nomor Anda, ya sama aja bohong. Padahal sebetulnya nomor-nomor itu akan menjadi lebih lebih optimal kalau saling save. Ingat, harus saling save. Kemudian untuk naikin omset lagi, yaitu database mulai berdatangan dan mulailah broadcast cantik. Ingat, broadcast cantik itu bukan broadcast iklan. Broadcast cantik itu bisa bentuknya dengan memberikan doa, membagikan ebook gratis gitu kan. Kemudian membagikan sesuatu yang bermanfaat, bukan iklan. Kalau iklan, saya rasa semua orang juga sebel kalau diiklanin terus. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan kedekatan secara personal. Kalau saya sukanya bagi-bagi ebook, saya suka bagi-bagi tips. Nah, itu juga sangat luar biasa loh hasilnya untuk teman-teman yang memang mau memperbanyak database. Yang ke-10 adalah rajin menyetatus di WhatsApp. Ini saya kasih sedikit insight saja. Kalau saya menyetatus di WhatsApp itu biasanya dini hari, atau biasanya paling lambat itu adalah subuh. Kenapa saya subuh-subuh sudah menyetatus di WhatsApp? Karena usia di WhatsApp itu 24 jam. Jadi kalau saya subuh gitu kan, kalau saya subuh itu menyetatus di WhatsApp, maka 24 jam kemudian baru status itu bisa saya ganti atau terhapus begitu saja sama WhatsApp, karena usianya cuma 24 jam. Nah, nanti gitu kan, ketika kita posting di dini hari, pagi orang baca, siang baca, sore baca, malam baca, dan akhirnya terjadi yang namanya closingan itu setiap hari dan setiap detik. Malah orang yang baca langsung nanya, "Teh, ini apa teh? Ini program apa?" Dan status WhatsApp saya itu sering saya ajarkan di bow, atau di teman-teman yang di bow itu adalah dengan cara bercerita. Jadi sama, bercerita itu bukan hanya di Facebook, tapi juga bercerita itu bisa di WhatsApp dengan status bersambung selama sebanyak 8 kali. Nah, ini 10 dari 30 hal yang harus teman-teman lakukan bagaimana cara menaikkan omset. Buku ini sedang dipromokan teman-teman hari ini. Promonya juga Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi promonya itu adalah harga buku ini kan 79.000 teman-teman. Ya, buku ini harganya 79.000. Tapi kalau teman-teman beli buku ini hari ini tanggal 20 Oktober, teman-teman akan mendapatkan buku ini juga. Jadi dengan 79.000 teman-teman mendapatkan 2 buku. Yang ini penting banget untuk menaikkan omset. Salah satunya adalah teman-teman menaikkan merekrut
reseller gitu kan, dan reseller untuk pemula boleh, resellernya adalah gratisan. Jadi dengan membayar 79.000 teman-teman akan mendapatkan 30 step gitu kan untuk naikin omset, plus dapat hadiah ini rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Nah, nanti teman-teman yang memang mau untuk melakukan pembelian bisa langsung, teh saya mau bukunya. Nah, kalau ini kan ngomongin tentang buku untuk para pebisnis, tapi ini pun sangat aplikatif untuk Anda yang jadi penulis dan pengen jualan buku dari tulisan Anda. Jadi saya itu punya grup penulisan dan saya ngajarin semua ibu-ibu itu untuk belajar nulis. Jadi ada namanya tuh kelas antologi gitu kan. Dan di sana itu saya memang mengajarkan mereka untuk bisa melakukan yang namanya itu penjualan buku. Nah, di sini saya juga melakukan lagi promo. Nah, ini adalah promo untuk para penulis ya. Pengirimannya dari Bandung ya, dari Muhammad Toha gitu. Nah, ini untuk para penulis. Jadi saya juga bikinkan untuk promo para penulis. Yang ini juga luar biasa promonya hari ini. Ini harga normalnya itu adalah 79.000, tapi karena untuk penulis dan biasanya penulis itu masih belum aware untuk ngomongin tentang sales gitu kan, maka saya akan kasih harga dari 79.000 itu harga promonya 53.000 gitu kan, dan free satu buku antologi ya. Nah, ini ada buku-buku antologi. Ini adalah buku-buku karya para penulis baru teman-teman. Nah, kalau ini karya anak-anak. Jadi nanti random ya untuk hadiah buku antologinya. Nah, ini bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang manapun. Tapi yang jelas adalah kalau teman-teman penulis pengen semakin mahir dengan yang namanya itu menjual buku, maka teman-teman bisa mulai ngomongin atau baca buku yang terkait dengan bisnis. Nah, apa yang dibahas di sini? Membuat buku pertama dan laris. Yang saya bahas di dalam buku ini adalah penulis buku itu nggak butuh bakat. Benar teman-teman, seperti halnya kita ngomongin tentang bisnis itu bukan bakat. Bisnis itu adalah proses yang dijalankan terus-menerus sampai akhirnya terbiasa, sampai akhirnya kemudian jualan itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka sama seperti halnya bisnis, menulis itu butuh proses menulis setiap hari. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah cara cepat menangkap ide. Kemudian keunikan bukunya seperti apa. Jadi jangan cuma nulis buku gitu doang gitu. Makanya kalau kita ngomongin buku, ada buku yang bentuknya seperti ini. Ini buku yang biasa sebetulnya bentuknya, tapi saya bikin buku guidance book seperti ini. Saya juga lagi bikin namanya mini book. Saya akan bikin teen book namanya. Saya bikin juga board. Itu adalah sesuatu yang berbeda di dunia jasa penulisan, di dunia penulisan, dan saya selalu membuat sesuatu yang berbeda. Supaya apa? Supaya laris. Jadi jangan pernah bikin buku hanya ya gitu-gitu doang gitu kan. Bikinlah buku jenisnya sampai ke temanya juga unik. Kemudian berburu judul yang memikat. Ini juga penting kalau untuk penulis buku. Bagaimana teman-teman bisa bikin bukunya itu dicari secara masif oleh orang. Karena apa? Karena judulnya yang memikat. Contoh nih, jangan kaget ikuti 30 langkah ini omsetmu naik. Ini adalah salah satu strategi penjudulan yang saya buat gitu kan, sehingga akhirnya banyak orang penasaran, wah 30 langkah apa aja itu. Kemudian rekrut reseller gratisan yang banjir orderan. Itu juga adalah salah satu strategi dalam membuat judul buku. Kemudian membaca adalah vitamin penulis. Kemudian cara membuat online di sini juga diajarkan. Kemudian mulai menulis dari nol dan menjadi penulis plus. Di sini sudah diajarkan banget bagaimana kemudian promosi bukunya juga seperti apa. Kemudian nanya-nanya bisa WA kemana teh? Oke teman-teman, nanya-nanya bisa ke WA pasukan saya. Teman-teman juga bisa konsultasi kepada saya melalui akun ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nanya, teh saya mau nanya tentang bisnis boleh nggak? Ya silahkan. Tapi kalau bisa sih jangan ke WA, karena WA saya itu lagi lola banget. Jadi teman-teman bisa inbox ke saya untuk diskusi tentang bisnis. Masya Allah, pokoknya saya buka seluas-luasnya gitu kan, akses untuk langsung ke saya untuk bertanya tentang apa saja. Dan insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Karena kalaupun saya menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di IDB, saya yakin itu manfaatnya akan
akan kembali kepada diri saya sendiri. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak untuk kegiatan IDB Live IDB hari ini. Silahkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pembelian satu buku, kemudian berhadiah satu buku, maka insya Allah teman-teman bisa langsung, teh saya mau bukunya, tinggal gitu aja. Jadi untuk promo hari ini jangan kaget, ikuti 30 langkah ini omsetmu naik dan dapat free dari rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Kemudian kalau untuk penulis gitu, saya sarankan untuk juga membuat buku pertama dan laris, kemudian nanti hadiahnya salah satu buku antologi. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Mudah-mudahan omset Anda terus naik dengan ilmu baru dan dengan action baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.